Pertama memang ya, siapa sih yang tidak kagum pada orang kecil. Terus terang Pak Jokowi itu kan nothing. Menjadi something, menjadi katakanlah interesting, menarik ya. Itu kan karena kemampuan dia mendapatkan dukungan publik, demokrasi. Akhirnya dia menang di Solo, menang di DKI, kemudian jadi presiden. Itu kan wah, ini memunculkan harapan banyak orang bahwa di Indonesia ini tidak harus keturunan orang-orang hebat. Keturunan elit ya? Keturunan elit, tidak harus keturunan menteri atau jenderal atau presiden sebelumnya. Tapi orang biasa pun dari pinggir kali bisa jadi presiden. Kan waktu itu begitu. Dan saya kenal Pak Jokowi itu justru ketika dia belum jadi presiden. Masih wali kota? Masih wali kota. Sempat nonton bareng wayang katanya? Jadi waktu itu ada acara ya di Solo, kami datang. Tapi saya termasuk tahun 2017. Itu membela Pak Jokowi ketika tentang ijazah ini. Jadi kalau di Facebook saya sempat di feeding oleh teman-teman beliau bahwa ini loh foto-fotonya Pak Jokowi ketika di UGM. Saya taruh di medsos saya. Itu. Cuma memang sekarang menjadi lebih kontroversi lagi ya. Kalau dulu kan kita percaya nih foto-foto ini benar-benar di UGM. Cuman persoalannya kenapa ijazahnya nggak dimuncul-munculin ya? Saya ini kan junior dia di UGM. Jadi kenapa saya bela beliau? Satu, kesederhanaan. Kedua, sama-sama UGM. Spirit the Corps ya? Nah, ada Spirit the Corps tadi kan, sama-sama UGM. Beliau lulus katanya 85, saya lulus 87, 2 tahun. Tapi lama-lama saya mikir, Pak Jokowi kok aneh ya? Lulus 85 dari eksak. Kan eksak itu kehutanan itu. Yeah. Saya ini ilmu sosial. Saya itu lulus 87 itu tercepat di angkatan saya. Oke. Itu pun 5 tahun. Tercepat berarti apa? Nilai saya bagus. Nggak mungkin lah tercepat. Tapi saya termasuk tahun 2017. Itu membela Pak Jokowi ketika tentang ijazah ini. Jadi kalau di Facebook saya sempat di feeding oleh teman-teman beliau bahwa ini loh foto-fotonya Pak Jokowi ketika di UGM. Saya taruh di medsos saya. Itu. Cuma memang sekarang menjadi lebih kontroversi lagi ya. Kalau dulu kan kita, percaya nih foto-foto ini benar-benar di UGM. Cuman persoalannya kenapa ijazahnya nggak dimuncul-munculin ya? Saya ini kan junior dia di UGM. Jadi kenapa saya bela beliau? Satu, kesederhanaan. Kedua, sama-sama UGM. Spirit the Corps ya? Nah, ada Spirit the Corps tadi kan, sama-sama UGM. Beliau lulus katanya 85, saya lulus 87, 2 tahun. Tapi lama-lama saya mikir, Pak Jokowi kok aneh ya? Lulus 85 dari eksak. Kan eksak itu kehutanan itu. Yeah. Saya ini ilmu sosial. Saya itu lulus 87 itu tercepat di angkatan saya. Oke. Itu pun 5 tahun. Tercepat berarti apa? Nilai saya bagus. Nggak mungkin lah tercepat. Jadi Pak Jokowi harus mengucapkan secara verbal pada bangsa ini tentang status ijazahnya tuh. Ini bukan soal hukum acara di pengadilan. Ini adalah pertanyaan warga negara yang bertahun-tahun tidak dijawab oleh kepala negara dan akhirnya masuk pengadilan. Itu duduk perkaranya tuh. Jadi saya melihat bahwa apapun Pak Jokowi akan terseret panjang karena dia adalah kepala negara. Dia bukan sekedar mantan presiden, tetapi dia mewakili satu tradisi bahwa kepala negara tidak boleh mempersoalkan pertanyaan warga negara. Bahwa orang akan bilang, ya kan dia sekarang bukan lagi kepala negara. Iya, tetapi lokus dan tempus deliktinya terjadi ketika dia menjadi pejabat publik tuh. Berkelindan dengan kasusnya Gibran yang juga dituduh sebagai pemilik ijazah palsu atau memalsukan ijazah, bahkan dia mulai panik tuh. Jadi kepanikan ini yang sebetulnya menunjukkan bahwa isu ijazah ini akan mengguncang Republik. Dan ini bukan sekedar Republik, tetapi sistem bernegara kita, juga sistem moral bangsa, juga sistem psikologi politik dari Presiden Prabowo. Ini sebetulnya satu kumpulan dari simptom yang akhirnya memuncak dan pecah sebagai tuntutan hukum. Nah, konyolnya tuntutan hukum itu menurut kalkulasi saya tidak akan ada deliknya tuh. Karena dari awal ini adalah riset akademis. Riset akademis itu bisa berakhir, bisa tidak. Seandainya pun Roy Suryo CS dimasukin penjara, ya risetnya tetap jalan. Itu konyolnya di situ tuh. Karena ini adalah upaya untuk mencari atau membuktikan kecurigaan akademis bahwa ada seorang pejabat yang memalsukan ijazahnya. Karena itu diriset secara akademis, bukan lagi diriset secara forensik.